Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Dan doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir dan harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya atau Anda pernah mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi tidak merasa nyaman karena ada masalah yang belum terselesaikan dengan seseorang. Atau kita mengikuti perayaan Ekaristi tanpa melakukan pemeriksaan diri, masih ada dendam, rasa benci, marah, atau iri hati kepada orang lain. Bila demikian kejadiannya, maka ibadat kita menjadi formalitas, terasa hambar dan tidak bermakna. Sikap inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan menghendaki kita berdamai dulu dengan sesama, baru mengikuti perjamuan Ekaristi. Melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menghendaki hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sabda Tuhan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, hidup beragama tidak melulu melakukan ritual keagamaan, namun lebih dari itu, yaitu sikap dan perilaku berdamai dengan sesama serta pengelolaan batin. Kalau dalam hati kita masih tersimpan rasa dendam, permusuhan, atau kejengkelan dengan orang lain, maka di mata Tuhan ibadat kita itu tidak mempunyai arti. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan seterusnya. Pembunuhan dapat terjadi karena amarah. Dengan mengatakan kafir atau jahil atau jahat, pada saat itulah kita membunuh pribadi orang lain. Yang menjadi korban bukanlah fisik lahirianya, tetapi perasaan dan psikis sesama. Bahkan tidak mungkin perbuatan tersebut memancing terjadinya pertumpahan darah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita berpotensi untuk membunuh orang lain. Maka hati-hati dan bijaklah dalam berkata-kata. Orang yang membenci saudaranya berarti menyingkirkan saudaranya, menyingkirkan dia dari hidupnya. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya berarti membiarkan saudaranya. Secara fisik memang tidak membunuh, tetapi secara batin membunuh. Karena membunuh itu berarti tidak menghargai hidup orang lain dan tidak menghargai pribadi lain. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah, tetapi perasaan dan psikis sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, adalah menjadi penting kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sejauh mana sikap dan perasaan kita dalam mengikuti perayaan keagamaan? Sebatas ritual atau formalitas karena kewajiban? Masihkah kita menyimpan dendam dan amarah pada sesama saat mengikuti perayaan Ekaristi? Berdamai bisa digambarkan dengan salib. Kayu pada salib yang mengarah ke atas atau yang vertikal adalah bentuk berdamai dengan Allah. Kayu yang mengarah horizontal mendatar adalah bentuk berdamai dengan sesama. Keduanya tidak terpisah. Kalau terpisah bukan lagi salib namanya dan tidak memiliki makna. Oleh sebab itu, kita tidak menyatakan berdamai dengan Allah tanpa berdamai dengan sesama. Demikian sebaliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi adalah baik, tetapi tidak benar. Mengapa? Karena mereka melakukannya karena hukum dan peraturan. Mereka takut berdosa kalau tidak melakukannya. Allah mereka pandang dan mereka anggap sebagai hakim yang kejam. Tuhan Yesus mengajarkan pandangan seperti itu tidak benar. Tuhan Yesus mengajarkan Allah sebagai Bapa yang penuh cinta dan Maha Rahim. Kita melakukan hidup dan ritual keagamaan hendaknya karena cinta, bukan karena semata-mata karena peraturan dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jagalah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mengerti setiap hukum cinta kasih-Mu yang membebaskan,
Semoga hidup kami tidak hanya baik, tetapi juga benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam, penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.